minimal konsultasi aja dulu. Kenapa? Karena ini penting sekali, Wi. Saat kita tahu sejak dini, kalau ada keterlambatan perkembangan, kalau ada hal yang nggak sesuai dengan tumbuh kembang anak, kita bisa tangani lebih dari dini dong. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Nah, kalau menurut kamu nih ya, kalau orang tua terus memiliki anak spesial, apa aja sih yang harus disiapkan gitu? Secara mental atau yang lainnya juga. Atau yang kamu lihat nih dari orang tua anak-anak yang dititipkan kepada kamu seperti apa, Rudi? Nggak ada yang siap nih. Gak ada yang Kalau siap. orang, nggak ada yang siap. Orang tua manapun pasti menginginkan semuanya baik-baik saja ya. Kalau dihadapkan dengan hal-hal tertentu, apalagi dikasih kesempatan gitu untuk akhirnya membimbing, aku pikir nih pakai kata membimbing lebih enak ya, membimbing mereka gitu, yang terlahir di dunia dengan punya kebutuhan yang spesial. Aku rasa nggak ada yang memang siap untuk itu, kecuali memang sudah dipersiapkan. Jadi akhirnya ya sama-sama mau berproses saja, karena memang nggak mudah ya kalau udah jadi orang tua ya. Karena aku juga banyak belajar tentang ilmu parenting ya, maksudnya aku senang juga gitu belajar tentang parenting, dan aku juga salah satu orang yang menggunakan media sosialku untuk men-share ilmu-ilmu tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana juga tentang parentingnya gitu ya. Aku memang pelajari dari berbagai sumber gitu. Jadi pada dasarnya nggak ada orang tua yang siap untuk hal itu. Paling memang kita akhirnya jika dihadapkan dengan situasi seperti ini memang nggak mudah. Banyak pengalaman orang tua yang punya kesaksian bahwa ada yang memang akhirnya dari keluarga terdekat, internal mereka kayak semacam nggak menerima kenapa akhirnya punya anak seperti ini. Kemudian ada yang dari lingkungan tetangga sekitar semacam kayak mengucilkan. Ada juga dari dalam diri orang tua ngerasa kayak apa ya, kayak nggak yakin gitu bahwa mereka bisa gitu ya, untuk bagaimana akhirnya nanti anak ini besarnya. Pasti orang tua berpikiran jauh ke depan ya, kalau udah dihadapkan dengan situasi bisa nggak ya saya. Kadang ada yang udah depresi duluan, banyak lah Wi kalau kita cerita ya. Nah kan aku di sini sifatnya bukan sebagai orang tua, tapi aku di sini sebagai orang yang memang sejauh ini melayani orang tua juga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi aku belajar dari kehidupan mereka, pengalaman mereka. Proses akhirnya yang membuat mereka akhirnya lambat laun bisa menerima situasi yang membuat mereka nggak nyaman di awal. Nggak nyaman di awal. Nah, akhirnya dibutuhkan memang kalau suami istri harus saling support ya, harus saling mendukung, harus bisa saling menguatkan gitu. Karena ini nggak mudah, harus juga mempersiapkan apa yang harus dilakukan gitu. Apalagi buat Pak Sutri awal-awal nih, kalau belum punya pengalaman, apalagi punya anak akhirnya yang berkebutuhan khusus, ya mau nggak mau. Sekarang kan juga udah mudah ya, cari tahu informasi bagaimana sih penanganannya. Paling memang yang paling penting menurutku ya, saat kita tahu kalau misalkan sudah dapat diagnosa nih dari dokter kah, dari para ahli, mungkin beberapa orang tua berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa mungkin anakku nanti juga bisa kok. Kalau misalkan ada problem-problem tertentu ya, atau keterlambatan perkembangannya. Mungkin anakku berapa bulan kemudian bisa jalan kok, atau mungkin dia ada kasusnya yang lambat berjalan.
Ada kasusnya yang memang lagi keterlambatan berbicara. Siapa tahu nanti kayak abang-abangnya mungkin pengalaman itu juga bisa kok. Nah, sebenarnya saat kita paham bahwa ada nih, orang tua pasti jeli ya kalau terkait tentang perkembangan anak. Apalagi orang tua milenial aku katakan yang memang udah canggih ya sekarang ya, yang mengakses informasi lewat digital itu mudah sekali tuh lihat. Kok anakku usia segini kok nggak bisa jalan ya? Kok usia segini belum bisa ngucapin mama papa ya? Nah kan bisa diakses ya. Nah saat kita udah ngerasa ini kayak ada something nih, nah mungkin saranku adalah segera langsung temui dokter tumbuh kembang anak atau para ahli yang memang ahli di bidang ini untuk konsultasi. Minimal konsultasi aja dulu. Kenapa? Karena ini penting sekali, Wi. Saat kita tahu sejak dini, kalau ada keterlambatan perkembangan, kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan tumbuh kembang anak, kita bisa tangani lebih dari dini dong. Nah, akhirnya nanti penanganannya kalau udah bagus dari dini, ya pasti akan bisa maksimal. Karena kan apalagi di usia masa-masa yang paling bagus ya, di golden age-nya ya. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana nanti anak bertumbuh dan berkembang. Nah, jangan artian itu tadi berusaha untuk yakinkan diri atau denial. Itu kan agak sulit. Memang itu pasti akan dialami. Ini nggak mudah. Cuman memang ini juga membantu akhirnya kalau kita udah tahu ada keterlambatan, nggak sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, udah coba konsultasikan saja. Minimal meyakinkan perasaan kita. Itu sih. Karena kalau kita biarkan waktu terus berjalan. Begitu. Iya, Itu sih ya. Nah, Ruth, kalau kamu kan selama ini menangani anak berkebutuhan khusus juga ya, dari ada autis, Down syndrome, dan lain-lain. Nah, apakah lama-lama anak yang berkebutuhan khusus juga bisa mandiri, Ruth? Atau memang butuh pendampingan seumur hidup gitu? Kalau kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus ini luas banget kan, ya. Jadi tahu kan, tadi disebutkan ada yang autism, ada yang Down syndrome, ada yang apalagi ADHD dan lain sebagainya lah ya. Ada yang mungkin tunanetra, orang dengan hambatan penglihatan dan lain sebagainya. Kembali lagi ya sebenarnya kalau terkait tentang kemandirian, apakah anak ini akan bisa mandiri pada akhirnya. Kalau kita berbicara tentang kemandirian, sebenarnya bisa dilatih sejak dini. Karena pada dasarnya secara alamiah kita punya kemampuan itu kok. Hanya dibutuhkan pola saja, terbiasa. Hal yang belum biasa, kita biasakan akhirnya nanti jadi bisa. Nah, contoh untuk anak-anak yang belum punya kemampuan, misalkan terkait mandiri nih, belum bisa makan sendiri. Ini kan butuh latihan ya. Kita harus lihat dulu. Makan juga punya kemampuan yang harus banyak dikuasai. Nggak cuma hanya ambil, pegang sendok, masukkan makanan ke dalam mulut. Kalau kita mau lihat kemampuan apa saja yang harus dimiliki seorang anak untuk bisa makan tuh banyak, Wi. Jadi kita harus lihat. Untuk bisa mandiri juga kita harus lihat nih. Banyak sekali, luas. Kemampuan motoriknya seperti apa, pemahamannya bagaimana. Terkait tentang bagian mulutnya, oral motor, untuk mulutnya, mengunyahnya, dan sejauh mana kemampuannya. Banyak. Kalau kita berbicara tentang bahasa, pemahaman bahasa reseptifnya atau terkait pemahaman, kalau kita kasih instruksi dia bisa nggak, dia paham nggak. Ambil makan misalkan, suap atau ambil daging ayam, masukin ke mulut, pahamkah hal bahasa-bahasa sederhana seperti itu. Jadi sebenarnya harus dilihat lagi kemampuannya. Kan ada ya level-levelnya ya. Ada yang memang secara kemampuan mereka bisa. Ada juga yang memang butuh latih.
latihan terus-menerus. Jadi kalau dibilang apakah bisa, harusnya bisa, tapi kita lihat kembali kemampuan masing-masing anak. Nah, jadi harus diobservasi kembali. Karena setiap anak punya kemampuan yang berbeda ya. Anak berkebutuhan khusus juga pasti punya level-level kemampuan yang berbeda, harus dilihat dulu. Ini apa saja yang dia udah mampu, apa yang belum mampu. Nah, mungkin itu yang akan kita latih kalau dia belum mampu. Yang sudah mampu kita optimalkan. Kalau dilatih sedari dini, konsisten, harusnya bisa. Karena kasus-kasus yang aku temui sejauh ini, yang dalam tanda kutip berat pun kebutuhan khususnya, ada yang paham kalau dia mules, udah ngerasa pengen pup, dia langsung pergi ke toilet gitu. Kalau dia lapar, tinggal duduk dia di meja. Meskipun dia nggak bilang aku mau makan, tapi dia tinggal duduk. Ya, kita tahu dong kalau dia duduk di meja berarti dia butuh makan. Jadi ada sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang apakah bisa, karena aku udah ngalamin dan ngelihat kok anak-anak itu sih Wi. Iya, Ruth. Nah, kalau dari segi tadi kan penanganan juga ya, kalau dari makanan, apakah ada makanan-makanan khusus tertentu gitu untuk menstimulasi atau meningkatkan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus? Sejauh yang aku ketahui lewat webinar, lewat seminar, ya dokter gizi juga atau dokter anak menyarankan memang ya kasih aja makanan yang memang sesuai dengan gizinya mereka. Itu sih sejauh ini, cukupi kebutuhan asupan gizi mereka, ya sesuai aja. Anak usia ini udah harus bisa makan apa saja, apa yang harus makan, apa saja nih asupan-asupannya yang harus kita penuhi gitu, untuk memenuhi semua kebutuhan gizi mereka. Jadi kalau masalah tentang makanan ya mungkin nanti kita bisa lebih banyak tahu ya dengan menggali informasi lewat media sosial atau ketik aja nih gizi makan apa. Kan sederhananya 4 C 5 sempurna ya zaman-zaman dulu ya. Apa minum susunya gitu ya. Biasa katanya zaman dulu kayak gitu. Ya penuhi aja kebutuhan gizi mereka. Gitu. Siap, Ruth. Jadi memang kamu sudah ini ya lumayan ya berdedikasi juga nih di bidang ini. Kalau rencana ke depan, apakah mau terus fokus di sini, Ruth, atau ada planning-planning lainnya juga gitu? Kayaknya masih ya, maksudnya tetap di bidang ini karena aku ingin apa yang aku tahu aku bagikan gitu ya ke orang-orang. Kan ilmu itu kalau semakin dibagi semakin apa ya? Ya semakin berkembang Lawi. Kalau kita punya informasi, kita konsumsi sendiri ya nggak bakalan berkembang juga kan. Sekarang semakin dibagi ya semakin berkembang, bertumbuh, berakar aku pikir. Ya intinya semakin kamu memberi, semakin kamu membagikan itu akan semakin banyak ke orang yang tahu akhirnya gitu. Itu sih. Jadi apa yang aku bisa sejauh yang aku tahu, aku coba bagikan. Itu aja sih. Jadi nggak ada hal-hal yang lain di pikiranku sejauh ini karena memang niatnya pengen berbagi aja. Dan satu yang bikin aku kenapa aku harus berbagi, karena aku sadar gitu di lapangan itu masih banyak orang yang masih awam dengan informasi yang seperti ini. Ya, jadi kalau nggak dimulai dari aku misalkan, ya siapa lagi kalau mengharapkan orang-orang, meskipun udah ada orang-orangnya ya, di bagian pemerintahan pasti ada orang-orangnya, di sekolah ada orang-orangnya juga. Ya, kalau misalkan kita paham dan kita tahu kenapa nggak kita coba bagikan juga.
supaya semakin banyak orang yang tahu. Semakin banyak yang membagikan akan semakin baik juga kan akhirnya. Jadi tetap pikir di bidang ini untuk terus membagikan gitu. Aku nggak tahu sampai berapa lama aku akan terus stay di bidang ini. Tapi sejauh yang aku yakini sejauh ini aku mau terus berbagi, itu aja sih. Aku mau tolong khususnya orang-orang tua yang ngerasa mungkin mereka nggak paham, apalagi ini buat orang tua yang awam ya, bukan orang tua awam, maksudnya ini orang tua yang baru-baru, kemudian mereka dianugerahi anak berkebutuhan khusus, mereka bingung harus seperti apa. Nah ini kan penting ya, biaya konsultasi mahal loh, Wi. Nah aku sejauh ini di tempatku bekerja, aku berusaha untuk kasih fasilitas orang tua konsultasi. Minimal mereka cerita apa keluhannya gitu. Minimal sampaikan aja apa unek-unek mereka. Karena kebanyakan sejauh ini yang aku alami, orang tua tuh nggak punya tempat untuk berbagi, menceritakan. Mereka bingung mau cerita ke siapa. Ke para ahli, mereka harus buat janji. Mereka harus bayar mahal. Nah, di tempat aku bekerja sejauh ini, meskipun aku fokus ke anak, aku juga kasih kesempatan buat orang tua. Kalau ada apa-apa, aku sampaikan WA saja, atau kita sharing aja kalau ada yang nggak tahu. Karena aku sadar, nggak semua orang mau ceritakan tentang apa yang mereka rasakan. Kemudian bingung mau cerita ke siapa. Kalau harus ke psikolog, konsultasi, wah itu butuh biaya yang besar. Jadi dengan fasilitas yang ada, aku harap orang tua bisa maksimalkan itu sih. Untuk mereka bisa mungkin minimal cerita, kalau udah cerita biasanya akan sedikit lebih lega, sedikit lebih lega. Nanti baru bagaimana solusi. Ya, jadi memang Baik, belum ada ya, ngapain, tapi itu yang aku yakini ya tetap terus berbagi aja. Mantap ya, Rudi. Kamu juga punya ini kan kalau nggak salah di Spotify ya? Itu masih ada. Masih Iya. aktif. Apa tuh namanya tuh tentang ini juga sharing terkait berkebutuhan khusus juga ya? Ya kalau berarti bisa sekalian promosi kalau gitu. Boleh. Ya, selain di media sosialku sendiri di Instagram, aku punya satu platform yang khusus untuk mengedukasi ya. Namanya di Instagram itu ada namanya ortopedagogid.co.id. Nah, nanti mungkin kalau belum tahu mungkin bisa bantu follow juga ya, lihat Boleh. siapa tahu ya. Nah, aku coba gunakan itu untuk share tentang awalnya memang aku ingin share nih anak-anak berkebutuhan khusus yang punya karya yang mereka juga akhirnya banyak yang sukses kok di sana. Tapi semakin di sini aku coba juga untuk berbagi tentang parenting, di sana juga ada. Akhirnya bagaimana penanganannya juga sempat ada di sana aku. Karena sejauh ini kan aku cuman yang mengelola sendiri, nggak punya tim gitu. Jadi selagi aku bisa, kadang aku harus cari konten, aku pelajari, aku baca, aku harus edit, aku harus desain kan. Nah, ya dengan waktu yang ada aku berusaha coba untuk gitu. Jadi di sana ada, lewat itu juga di podcastnya ada, sama podcastnya ortopedagog juga di sana. Jadi ada beberapa yang pernah aku lakukan, aku sempat udah wawancara beberapa juga di sana, cuman memang sempat mandek ya, karena nggak fokus ya. Tapi aku udah mulai memang. Sejauh ini tetap masih bisa juga diakses kalau misalkan ada yang pengen berkunjung, dengerin gitu. Beberapa udah ada kondisi. Mungkin sometimes misalkan nanti ada waktu, jadi mungkin juga boleh share kok di sana gitu. Bagaimana dari sisi TV melihat anak berkebutuhan khusus, apakah punya pengalaman terkait dengan anak berkebutuhan khusus sejauh ini, mungkin juga bisa di-share-kan. Aduh, berat ya. Ya sempat maksudnya
bisa sambil berbagi juga gitu kan, karena kan niatnya kita berbagi kan ya. Iya, Rud, itu mantap, sih. luar biasa nih, Rud. Nah, mungkin nih terakhir nih dari kamu terkait juga, mungkin masih ada ya orang yang memiliki stigma negatif gitu terhadap anak yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Mungkin apa yang mau kamu sampaikan nih terhadap stigma atau pandangan yang kurang tepat gitu, Rud? Kembali terus edukasi, bagaimanapun orang-orang seperti ini bakalan tetap ada gitu. Mungkin kita nggak bisa salahkan juga mungkin pemerintah kalau kita bisa bilang sosialisasinya masih kurang, mungkin ke daerah-daerah kurang, tapi pemerintah juga sudah berusaha sejauh ini. Mereka ada kok programnya, ada sistemnya, mereka udah bekerja. Dan satu hal yang memang aku bisa lakukan secara pribadi sejauh ini, ya seperti yang aku bilang tadi kan, ya orang-orangnya memang udah ada kok yang untuk mengedukasi, mensosialisasikan itu. Cuman kalau ada, kita juga nggak bakalan bisa bilang, oh kamu salah. Karena sejauh ini menurutku ya, kalaupun mereka salah, berarti apa penyebabnya? Bisa jadi karena mereka tidak tahu, ya kan, lingkungan mereka. Nah, yang aku pelajari tentang ilmu behavior, kadang aku berusaha untuk nggak langsung fokus sama perilaku yang terjadi saat itu. Contoh, kalau kamu melihat ada orang yang bilang, oh anak berkebutuhan khusus begini-begini, nggak boleh diiniin, dan lain sebagainya, terkait tentang hal-hal negatif lah ya. Aku belajar lewat ilmu ini, jangan fokus ke perilaku tersebut. Punya pandangan seperti itu. Kenapa akhirnya orang-orang tersebut bisa punya pikiran seperti itu? Bagaimana lingkungannya? Bagaimana keluarganya? Lihat circle-nya seperti apa? Lebih jauh. Akhirnya kita kalau bisa ngulik semuanya ini, kita akhirnya nggak fokus ke satu perilaku tadi. Karena bagaimanapun, apapun yang ditunjukkan, terkhusus lagi ini terkait tentang perilaku negatif, pasti ada penyebabnya, Wi. Sejauh ini, mungkin aku edukasi. Anggap saja kalau ada pun orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, memiliki stigma-stigma negatif tentang anak-anak, tugas kita ada yang tahu seperti ini, benarnya begini. Karena bagaimanapun kita nggak bisa membatasi pikiran orang. Ini apa yang bisa kamu lakukan, kamu coba lakukan. Paling itu saja, Wi. Siap, Rod. Luar biasa sekali ya ngasih informasi juga, ngasih hal-hal baru nih yang mungkin juga tidak diketahui oleh banyak orang ya, termasuk aku juga nih. Jadi tadi ada hal-hal yang aku baru tahu. So, thank you banget, Rud. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Ya, saking banyaknya ya kayaknya ya. Paling di era pandemi sekarang. Yang mungkin nggak tahu katanya akan jadi endemi. Yang paling penting saat ini adalah jaga kesehatan kalian, dimanapun berada, apapun kondisinya saat ini, usahakan untuk bahagia meskipun itu sulit. Tapi kalau kita mau berusaha itu udah jadi usaha yang luar biasa kok buat diri kita. Karena ada, aku mengutip kata-kata dari mana ya, ada yang bilang seperti ini, bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau misalkan apapun kondisi kamu saat ini, coba untuk senyum, gembira, kasih smile satu aja
ke orang-orang yang kamu temui itu udah cukup kok. Siapa tahu mereka lagi punya masalah, tiba-tiba lihat kamu senyum, masalah mereka mungkin sebentar hilang karena ngerasa wah adem, anyem. Jadi pesanku sehat-sehat, tetap jaga prokes, jangan lupa bahagia karena hati yang gembira adalah obat. Siap ya, mantep banget. Jadi harus selalu happy, pokoknya apapun yang terjadi. Karena kalau bawaannya galau terus ya kapan kita bisa enjoy gitu ya. Siapa tahu kalau misalnya hatinya udah happy nanti semua pekerjaan, semua aktivitas juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. So, thank you banget Ruth. Semoga juga makin sukses ya, makin lancar kerjaannya juga ya aman-aman terus pokoknya mencapai apa yang kamu inginkan. Sehat selalu dan terus memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Amin ya. Dan itu dia teman-teman ya perbincangan kita kali ini. Semoga bisa ngasih insight baru buat kamu. So thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan likes. Dan pastinya pantengin terus Kasavela Talks karena nanti kita bakal ngobrol nih sama teman-teman aku yang pastinya juga keren-keren semua ya. And see you. Bye.